فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik Ustaz, berikut pertanyaan pertama dari grup Akhwat 2. Saudari Lina bertanya, Ustaz, dulu ayah saya sering melakukan perbuatan syirik. Tidur di makam, tidur di plafon rumah dan tidak makan selama 1 pekan. Di pintu rumah kami juga ditempel kertas yang kata ayah saya isim, wallahu alam buat apa, dan ayah saya juga dahulu pernah tidak solat. Alhamdulillah sekarang sudah solat kembali dan kejadian itu terjadi waktu saya masih kecil dulu. Apakah ada amalan atau doa yang bisa saya panjatkan supaya ayah saya tidak keras hatinya menerima hidayah? Dan bolehkah atau adakah ruqyah syariah tanpa ayah saya ketahui boleh dilakukan terhadap ayah saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi yang disebut oleh penanya ini dari hal-hal yang banyak terjadi ya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kecenderungan orang untuk percaya hal-hal seperti itu masih banyak. Kadang untuk mendapatkan hal-hal seperti itu dia rela melakukan apa saja. Ya, kalau disebut dari ritual, ya mungkin dia mau mengerjakan ritual apa saja dalam hal itu. Ya, banyak dari perbuatan ini itu masuknya kepada kesyirikan karena dia mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian dari manusia kadang dibisiki untuk melakukan amalan-amalan. Nanti kalau kamu lakukan amalan ini, kamu akan begini. Kalau kamu pegang benda ini, kamu akan begini. Ya, dan itu tidak ada pensyariatannya, tidak ada hubungan sebab akibatnya. Maka itu bisa masuk di dalam syirik kecil. Tak ada sebagian hal yang terkait dengan menyembah kepada selain Allah. Kadang untuk katanya kalau sampai derajat tertentu dia harus meninggalkan dari sholat 5 waktu, dari agama, disuruh kufur kepada Allah. Karena semakin dia kufur kepada Allah, ilmu hitamnya, kesaktiannya tanda petik, atau hal-hal yang luar biasa tanda petik itu bisa terlihat darinya. Ya, dan ini semuanya dari masalah-masalah kita di negeri ini. Sebab kesyirikan itu pada keyakinan manusia itu merusak dari struktur kehidupan. Dan itu dari sebab hilangnya keamanan, hilangnya keberkahan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam di awal kali beliau memohon kepada Allah, atau di awal kali beliau merintis kota Mekah, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doa untuk kota Mekah itu. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Jadi itu awal doa beliau, karena beliau sangat tahu bahwa keamanan itu penting untuk sebuah negeri, dan sebab pokok keamanan adalah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kemurnian ibadah itu akan turun keberkahan kepada penduduk negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Itu sebab dari keberkahan.
Ya karena itulah hal-hal yang seperti ini perlu diobati, perlu diajari dari masyarakat perkara-perkara yang keliru seperti ini. Jadi alhamdulillah disebutkan bahwa ayah penanya sudah sholat. Itu adalah hal yang baik, alhamdulillah. Dia bertobat dari sisa, diarahkan untuk kembali kepada Allah, dibuat hatinya selalu bergantung kepada Allah. Dan selalu, itu inti pembahasannya, dibuat hatinya itu selalu bergantung kepada Allah. Dan diputus segala kebergantungan kepada selain Allah dari hati. Kalau itu sudah dilakukan atau diupayakan proses-proses yang mengarah ke sana, maka itu adalah pintu kebaikan, insyaallah ta'ala. Diperdengarkan dari pelajaran-pelajaran tauhid. Sekarang ini banyak dari ceramah-ceramah terekam. Jadi kalau kita tidak bisa tidak bisa menyampaikan langsung, kita bisa menyampaikan ceramah itu kepada orang tua, memperdengarkannya, atau kita memperdengarkan di kehadiran orang tua supaya dia ikut mendengar, ya, atau memberinya buku-buku yang bagus untuk dibaca kalau dia gemar membaca, atau pada saat duduk bersama keluarga diberi hal-hal yang bagus, yang baik, mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhirat. Dan tidak ada masalah seorang itu membacakan dari Al-Quran kepada orang yang dulu mungkin pernah kenal ilmu-ilmu yang seperti itu, ritual-ritual seperti itu, karena banyak dari orang yang melakukan ritual itu ada keterkaitan dengan jin, dengan syaitan. Jadi kalau dibacakan tandanya Al-Quran, maka itu dari hal yang membuat syaitan itu jauh darinya dan membuat orang yang terkena stabil di dalam hidupnya kembali menjadi normal. Adapun doa, boleh didoakan apa saja untuk orang tua. Nabi SAW mendoakan kabilah Daus. Beliau berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah beri hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Akhirnya satu kabilah masuk Islam, didoakan oleh Nabi SAW. Saya doakan untuk orang tuanya, Allahumma hdihi, Allahumma hdi abi, misalnya, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya, ya, atau Allahumma gfir lahu warhamhu wahdihi wa'afihi. Itu boleh dari doa-doa yang cocok untuk orang tuanya. Dan saya anjurkan kepada penanya untuk banyak membaca dari buku-buku doa. Dari buku-buku doa itu yang berasal dari Nabi SAW, banyak sekali dari permintaan-permintaan indah yang terurai di dalam lantunan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.